Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Sabtu 8 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-27. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berdasarkan penelitian para psikolog, kata bahagia dapat diterjemahkan sebagai suatu luapan rasa sukacita yang berasal dari dalam diri seseorang dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Ya, mungkin untuk sebagian orang, hal-hal tersebut sudah merupakan definisi bahagia. Akan tetapi, apakah kebahagiaan sejati? Lalu, apakah arti kebahagiaan sejati itu? Salah seorang ahli pernah mengatakan bahwa kebahagiaan sejati adalah suatu pencapaian terus-menerus. Pencapaian tersebut tidak hanya mengutamakan perasaan nyaman atau menyenangkan sesaat, tetapi terkait dengan usaha agar dapat hidup secara baik dan berlangsung secara terus-menerus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kaitan dengan konteks Injil hari ini, semua orang tua tentu saja ingin melihat anaknya bahagia dan sukses dalam meraih cita-cita dan perjuangannya. Pada umumnya, orang tua terus mengusahakan yang terbaik, bahkan bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Dan suatu kelak, orang tua pun bahagia melihat anaknya hidup berkecukupan dan tidak kekurangan sesuatu pun. Hal inilah yang dirasakan oleh perempuan yang memuji Yesus. Perempuan itu merasakan bagaimana ibu yang melahirkannya pasti sangat bahagia melihat anaknya yang memiliki hikmat yang sungguh mengagumkan. Kekaguman dan pujian yang disampaikan oleh perempuan itu bersumber dari apa yang dilihatnya. Kagum pada pribadi Yesus yang sungguh luar biasa dalam pengajaran, berkuasa menyembuhkan, dan melakukan aneka mujizat lainnya. Perempuan itu menganggap ibu yang mengandung dan menyusui Yesus adalah orang yang berbahagia. Akan tetapi justru Yesus memberikan jawaban bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Yesus menunjukkan kebahagiaan sejati bukan hanya sekedar memuji dirinya, tetapi ketika seseorang mampu mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semua orang mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Sabda Tuhan tidak bisa disamakan dengan hikmat apapun yang ada di dunia ini. Sebab sabda Tuhan adalah hikmat Allah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan sejati. Maka bukan hanya Ibu Yesus yang berbahagia, tetapi kita juga adalah orang yang berbahagia karena memiliki Yesus dan sabdanya dalam hidup kita.
Oleh karena itu, di dunia ini tidak ada yang benar-benar membuat kita bahagia selain sabda Allah. Harta kekayaan, status, dan jabatan bukanlah merupakan hal yang menjamin kebahagiaan kita. Sebab justru bisa saja semuanya itu merampas kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh faktor materi. Sumber kebahagiaan sejati adalah ketika sabda Tuhan menyatu dalam pikiran dan tindakan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbahagialah anak yang orang tuanya hidup dalam takut akan Tuhan dan selalu bersyukur dalam situasi apapun. Dengan demikian, kualitas yang baik sudah ditanamkan oleh orang tua dalam diri anak-anaknya. Bercermin dari orang tua yang takwa, iman anak akan berkembang. Iman yang benar ini akan memerdekakannya dalam mengabdi Allah dan mengenal Allah dengan lebih baik pula. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa memperoleh berkat dari-Mu secara melimpah. Ajarilah kami untuk tak henti-hentinya menjadi saluran berkat bagi siapapun yang Dikau percayakan kepada kami. Dengan demikian, kami boleh menjadi perantara kebahagiaan dari-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.